Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Salfa Zaira Putri Sufi dengan NIM 08011118302019. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 yang dimana kita akan menggunakan C++. Dari soal nomor 1 itu, kami diperintahkan apabila dia kondisinya bis dibagi 6, maka dia akan tampil B, dan apabila habis dibagi 4 maka akan tampil A, maka apabila habis dibagi keduanya akan tampil A dan B. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mulai, kita akan memulai pemrogram. Lalu setelah itu, pesan tempat untuk variabel N dan I bertipe integer. Kita akan memesan tempat dulu yang bertipe integer, yaitu variabelnya itu N dan I. Nah, tampilkan pesan masukkan nilai N ke layar. Lalu kita masukkan nilai N ke layar itu kita tampilkan pesan. Setelah itu, input nilai N dari user. Lakukan perulangan dengan variabel I dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, lakukan setiap perulangan, periksa apakah I merupakan kelipatan 4 dan 6. Jika I habis dibagi 4 dan 6, maka akan menampilkan AB. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika tidak, maka periksa I. Apakah I itu habis dibagi 4? Jika benar, maka tampilkan A. Jika tidak, maka periksa lagi I tadi apakah habis dibagi 6. Jika benar, maka tampilkan B. Jika tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka tampilkan nilai I. Nah, naikkan nilai I satu per satu sampai mencapai N. Setelah perulangan selesai, program berhenti pun selesai. Baik, setelah itu di sini saya akan menjelaskan prosedur code-nya. Yang pertama itu variabel. Yang variabel yaitu kita masukkan NI yang bertipe integer. Begin, di dalam prosedur code ini begin itu sama aja kayak mulai, lalu mulai program, lalu setelah itu write atau output masukkan nilai N. Lalu kita inputnya tuh N. Setelah itu I kita masukkan 1. Nah, while atau kondisi perulangan, apabila I-nya itu lebih kecil dari N, maka dia masuk ke kondisi jika eh, jika I mod 4 sama dengan 0 atau I itu habis dibagi 4 sama dengan 0 dan I habis dibagi 6 sama dengan 0, maka dia akan mencetak AB atau akan menginput AB. Jika dia I-nya tuh habis dibagi 4 sama dengan 0, maka dia akan mencetak atau mengoutput ini output ya guys, salah tadi ngomong. A. Lalu apabila dia kondisi lagi nih, itu habis dibagi 6 sama dengan 0, maka dia akan mencetak atau output B. Else, apabila kondisi tersebut tidak memenuhi, maka dia akan mencetak nilai dari I. N. Selesai untuk pemrograman tadi. Lalu I plus 1, ialah I plus plus kan. Lalu setelah itu dia kembali lagi ke kondisi, habis I plus 1 ini dia kembali lagi ke while tadi, yang I lebih kecil dari 2 sampailah terus mengecek kondisi ini sampai dia tuh tidak memenuhi I tadi lebih kecil dari N. Nah, barulah dia berhenti pemrogramannya. Lalu N selesai, lalu ini selesai untuk pemrograman for tadi, ini selesai untuk semua pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya, yang dimana kita start, yaitu berbentuk oval untuk memulai. Setelah itu N, I, yaitu ini nih untuk jajar genjang ini untuk menginput atau output. Di sini saya menginput yang awalnya itu N dan I, kan seperti yang di prosedurku tadi, saya input tadi yang bertipe variabel, yang bertipe integer tadi. Lalu sini prosesnya atau programnya itu kita masukkan 1. Nah, kalau misalnya dia proses, dia menggunakan persegi panjang. Nah, lalu kondisi tadi nih, yang write plan tadi, dia tuh untuk perulangan kan, write yang ini tadi, yang write plan tadi. Nah, perulangan itu dia menggunakan apa itu namanya, menggunakan ini belah ketupat. Nah, dia sama aja kayak kondisi if. Tapi kalau untuk perulangan for itu beda lagi, itu bukan belah ketupat. Nah, apabila kondisinya ini benar, itu lebih kecil dari 1, maka dia akan memproses kondisi ini. Nah, apabila kondisi ini benar, atau kondisi yang dimana I dibagi 4 sama dengan 0 dan I dibagi 6 sama dengan 0, kalau misalnya dia benar, maka dia akan mencetak AB lalu ke I plus plus lagi. Nah, di sini apabila dia salah, maka dia, nah ke I plus plus itu naik lagi ke
kondisi ini, kondisi I lebih kecil dari N. Lalu ke sini kan, kalau misalnya dia salah nih dari itu dibagi 4 sama dengan 0 dan itu dibagi 6 sama dengan 0, maka dia akan ke kondisi I dibagi 4 sama dengan 0. Maka dia akan mencetak A. Balik lagi dia langsung ke I++, lalu I-nya itu ditambah 1 kan, I++ itu lalu ngulang lagi nih ke kondisi right tuh. Makanya dia disebut perulangan. Ngulang lagi nih, I-nya apakah lebih kecil dari N, kayak gitu kan. Nah, jika lebih kecil, jalankan lagi program ini. Nah, kalau misalnya dia tadi benar kan, maka cetak A. Kalau misalnya dia salah, dia lanjut ke kondisi yang lainnya, yaitu I itu habis dibagi 6 sama dengan 0. Jika dia benar, maka dia akan mencetak B. Jika dia salah, maka dia akan mencetak I atau nilai I tadi kan. Lalu eh, apa tuh namanya ke I++ lagi kalau dia benar sampai ke N. Nah, sampailah ini apa tuh namanya ini tuh tidak memenuhi syarat atau misalnya I-nya tuh lebih besar nih dari N, maka dia akan langsung ke N. Ibaratnya tuh kita tuh perulangan terus ini I-nya tuh yang benar, I-nya tuh lebih kecil dari N, perulangan terus sampai ketemu I-nya tuh lebih besar dari N, maka dia langsung ke N tadi kayak gitu. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan program C++-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, include stream ini supaya kita untuk memanggil fungsi cout, cin, atau ada addline. Kalian tahu kan addline itu untuk spasi, seperti yang saya jelaskan di video yang lainnya. Lalu di sini using namepad std, ini supaya kita tidak ribet lagi di cout sama cin ini, kita menambahkan std terus, kayak gitu. Jadi untuk mempersimpel in mind, di sini ada buka kurung, yaitu ini untuk ibaratnya tuh awal pemrogramannya ya, untuk pemrograman baru dimulai. Lalu setelah in integer bertipe integer kita masukkan n dan i. Nah, i-nya tadi kan udah kita masukkan 1 kan. Nah, jadi n dan i sama dengan 1. Out masukkan nilai n. Lalu si in n ialah output nilai n, lalu kita inputnya tuh di dalam C++ itu n. Nah, while itu tadi perulangan tadi, apabila i-nya tadi, i-nya ini lebih kecil dari sama dengan n, maka dia akan menjalankan kondisi ini ketika kondisi ini. Nah, keempat kondisi ini, apabila dia i-nya habis dibagi 4 sama dengan 0 dan itu habis dibagi 6 sama dengan 0, maka dia akan mengoutput AB. Nah, apabila dia i-nya itu habis dibagi 4 sama dengan 0 dan apabila dia kondisi lagi nih, i-nya itu habis dibagi 4 sama dengan 0, maka dia akan mencetak A. Nah, apabila kondisi lagi, i-nya itu habis dibagi 6, maka dia akan mencetak B. Apabila tidak kondisi semuanya ini, maka dia akan mencetak nilai I. Sampai seterusnya pelurulangan I++ ke while ini sampailah seperti yang saya bilang tadi, I-nya tuh lebih besar dari N, baru dia berhenti. Nah, ini saya jelaskan outputnya. Baik, di sini saya akan mengoutputnya, yaitu saya masukkan misalnya 20. Bentar. Nah, di sini kan ada yang B, ada yang A, ada yang AB, ada yang A, dan ada yang B, dan ada yang A. Seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya habis dibagi 4 dan 6, maka dia akan menampilkan AB. Kalau misalnya dia habis dibagi 4, maka dia akan menampilkan A. Kalau misalnya dia habis dibagi 6, maka akan menampilkan B. Nah, kalau tidak, maka dia akan menampilkan ialah I tadi, apa tuh nilai I tadi. Nah, kayak 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, sama 19 ini, dia akan menampilkan nilainya kan, nilai I tadi. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, yang A, AB, sama yang B tadi. Nah, yang B ini, B kan memenuhi syarat nih, kan 6. 6 kan habis dibagi 6 kan habis dibagi 6 sama dengan 0 kan? Makanya dia 6 kan bisa habis di ini ya, bisa habis dibagi sama dengan 0 kan? Makanya dia akan outputnya tuh B. Nah, kayak A kan 8. Nah, 8 kan bisa habis dibagi 4. Maka dia outputnya A. Nah, kayak AB ini 12. Nah, 12 kan bisa dibagi 4 sama 6 kan? Makanya dia akan mengoutput AB. Nah, ialah di sini 16 tuh kan dia akan mengoutput A karena dia bisa dibagi 4 atau bisa kelipatan 4. Nah, terus tuh
B, karena 18 tuh bisa kelipatan itu tadi apa tuh namanya? Bisa habis dibagi bisa habis dibagi 6 tadi, lalu A karena dia tuh 20 tuh kan bisa habis dibagi 4 kayak gitu. Jadi itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.